Halo, shalom. Lambai-lambaikan tangan dulu. Beri senyuman dulu di kiri kanan. Ya, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat berjumpa sekali lagi, berkumpul sekali lagi. Ya, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama seperti biasa yang kita lakukan, tetapi kita dapat berkumpul bersama keluarga kita dan kita dapat berkumpul bersama dengan rakan-rakan serumah kita dan kita kebaktian di rumah saja. Ya, jadi mari kita mempersiapkan hati kita pada hari ini untuk terus masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan, dan biar kita membenarkan Yesus Kristus Tuhan kita bekerja di dalam hati kita pada hari ini, dan biarlah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan di dalam lagu pujian ini, Ku Milikmu. Kau Tuhan bagi kami, dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu.
semua kekurangan kami Tuhan Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Hanya Kau tahu Tuhan, hanya Kau segalanya bagi kami. Oh, mari kita angkatkan sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan di hadapan Engkau. Inilah pribadi kami Tuhan. Kami bawa kepada Engkau Tuhan. Kami bawa kepada Engkau Yesus Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Ini kami Tuhan. Kami siap Tuhan mengangkat suara kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menari bagi Tuhan. Dan kami mau meninggi nama Tuhan. Dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Bapa di surga Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap Bapa meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siap dan memuji menyembah Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita bertepuk tangan, mengangkat tangan kita. Dan kita mengangkat suara kita. Dan kita mau meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita Raja kita. Amin. Haleluya. Ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian, Dia selalu ada bersama kita. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku.
Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ada satu nama. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Ada satu nama. Ada satu nama yang berkata di hatiku, penyelamatku dan pelindungku setiap waktu dan selamanya. Nama Dia Yesus, Dia Allahku yang setia. Dialah Tuhan dan penghiburku, diberikanku pengharapan. Mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara, muliakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Shalalalala, mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara, muliakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Shalalalala, Yesus Kristus. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Sekali lagi kita katakan, ada satu nama. Ada satu nama yang berkata di hatiku, penyelamatku dan pelindungku setiap waktu dan selamanya. Nama Dia Yesus, Dia Allahku yang setia. Dialah Tuhan dan penghiburku, diberikanku pengharapan. Mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara, muliakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Shalalalala, mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara, muliakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Shalalalala, mari semua datang padanya, hilangkan segala duka dan lara, muliakan Dia. Haleluya, sembahlah Dia. Shalalalala, Yesus Kristus. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Sekali lagi kita katakan, shubidu, 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 ya ya ya. Shubidu, shubidu, ya ya ya. Haleluya. Hanya nama Yesus yang selalu ada di dalam hidup kita. Di saat badai yang bergelora di dalam hidup kami, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Tuhan,
Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama kami Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami ketenangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita katakan lagu ini, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus.
bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya Tuhan, kami tenang sebab Kau Allah kami yang selalu ada di hidup kami. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus atas kasih dan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau adalah Immanuel yang selalu berserta kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita berdoa untuk uang persembahan kita. Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat Engkau yang Engkau telah curahkan bagi setiap kehidupan kami. Bapa di sorga Tuhan, sebentar tadi Tuhan, kami memberi sebahagian daripada hidup kami Tuhan, uang persembahan yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bagi setiap uang persembahan yang telah dikumpulkan sebentar tadi Bapa.
Engkau berkati dalam hidup kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Berkati kesehatan kami, keluarga kami Bapa. Bukan saja uang ringgit yang kami berikan kepada Engkau, tetapi hidup kami Tuhan, kami mau berikan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati juga uang persembahan yang telah dikumpul Tuhan. Biarlah uang persembahan ini diguna pakai untuk memperluaskan lagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua. Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat belaka. Kita ni di dalam fasa ketiga, hari yang ke-40, minggu yang ke-6. Dan Perdana Menteri sudah mengumumkan bahawa kita punya PKP ni dilanjutkan sampai 12 hari bulan Mei. Itu bermaksud kita akan stay at home, work from home 56 hari. Wow. Itu macam sudah 2 bulan itu kalau habis fasa yang keempat. Jadi dalam situasi begini, sudah 40 hari, kita duduk di rumah. Macam mana perasaan? Macam mana fikiran kita? Dalam apa yang terlintas dalam fikiran kita? Dan saya rasa hati kita memang tidak tenteram. Dan juga kita dalam macam-macam perasaan yang datang. Kita terfikir kan macam-macam. Dan bagaimana nak bayar bil-bil kita, dan juga macam mana ni, dan kita risau dengan orang di kampung, kita risau dengan kita punya anak, persekolahan dan macam-macam kan. Jadi hari ini saya mau kita lihat dalam keadaan begini pun kita boleh ada damai sejahtera. Tetapi mungkin di antara kita, macam mana nak ada damai sejahtera dalam situasi begini? Situasi yang apa orang kata ni, yang kecewa, yang sedih. Jadi saya mau kita lihat satu gambaran kita di dalam lautan, okay? Dan memang tenang, dan kita sedang lihat, dan laut itu biru-biruan, cantik. Dan tiba-tiba ada ombak yang gelora. Dan lepas itu kerana ada ribut yang dahsyat, okey. Dan juga orang kata macam wow, ada hujan, ada ombak, ada petir, macam-macam. Dan dalam keadaan begitu, memang semua orang di dalam kapal, maupun kapal kecil, kapal besar, kapal yang sederhana, semua tidak akan rasa tenteram. Dan walaupun Titanic pun kita tahu 1912, dia karam. Walaupun kapal itu memang orang kata apa tu yang sangat canggih, tidak akan karam, nanti karam juga. Dan semua orang yang ada, saya rasa bukan hal kapal, bukan hal sampan atau apa, tetapi ini adalah tentang ribut dan laut yang bergelora. Kita semua dalam situasi yang sama. Tapi saya mau kita ingat, walaupun ribut, walaupun ombak bergelora,
badai menapa, tapi ini bukan berpanjangan sampai tak tahu bila. Pasti ombak dan ribut itu akan berhenti, akan tenteram. Pernahkah kamu dengar laut bergelora sampai bertahun-tahun? Tidak. Dia akan tenang. Dan itu juga situasi, saya percaya situasi kita akan begitu juga. Jadi dalam keadaan gini, mungkin kita bertanya-tanya macam mana kita nak bertenang ini. Macam mana kita tidak ada harus dalam keadaan damai sejahtera. Di dalam Galatia bab 5 ayat 22. Galatia bab 5 ayat 22 mengatakan, sebaliknya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Saya mau kita fokus kepada damai sejahtera. Dan kita dapat damai ini bukan kerana kita pandai ataupun kita bijak. Ini bukan saja yang kita lihat dan merasai. Tapi damai sejahtera adalah sesuatu di dalam yang jiwa dan hati kita rasa tenang. Walaupun ada badai menapa, ribut ataupun ombak bergelora, tapi hati kita tetap tenang, jiwa kita tetap tenang. Kalau kita lihat seorang yang pembina rumah, dia mesti ada dia punya alat perkakasnya, alat tukangnya, baru dia boleh bekerja, ya. Dan juga sama, orang yang pelukis itu, dia mesti ada alat-alat yang melukis, baru dia boleh bekerja. Kita sebagai manusia, kita harus ada damai sejahtera. Baru jiwa kita tenang. Kita rasa macam sesuatu perasaan yang sangat-sangat, orang kata tenang dan damai sejahtera. Jadi untuk ada damai sejahtera ini, kita harus cari pendamainya. Orang yang ada damai, penciptanya, dan juga yang memberikan damai itu, yang anugerahkan damai itu. Jadi yang kita boleh dapat damai ini adalah melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat Efesus bab 2 ayat 13. Okay? Mari kita lihat Efesus. Okay, kita baca Efesus bab 2 ayat 13. Berbunyi, tetapi sekarang, kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus Yesus, kamu yang dahulunya jauh daripada Allah, telah didekatkan kepada Allah oleh kematian Kristus. Hal itu demikian kerana Yesus Kristus sendiri telah membawa kedamaian untuk kita dengan menjadikan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi satu umat. Wow. Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus telah merobohkan tembok pemusuhan yang memisahkan mereka. Jadi dulu lagi kita memang berdosa dan kita memang jauh daripada Tuhan. Tapi Kristus sendiri adalah pendamai kita. Dia yang menyatukan kita. Dan damai sejahtera kita sangat berlainan
dari damai sejahtera yang dunia memberikan. Yohanes 14. Okey, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Okey, Yohanes 14 ayat 27. Okey, berbunyi demikian. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Dunia berikan kita damai lain pada Yesus Kristus yang memberikan kepada kita. Damai sejahtera dunia berikan itu adalah sementara. Itulah orang kata buat kita excited saja. Buat kita seronok sekejap, sebentar. Mungkin kita ada sesuatu yang permainan hobi kita ataupun kita baru dapat gaji yang itu kita rasa itu buat kita damai. Aku akan jadi damai sekiranya aku ada banyak wang. Aku akan damai, tapi itu sementara. Itu bukan damai sejahtera yang akan membuat hati kamu tenang. Damai sejahtera yang sempurna ini datang hanya dari Yesus Kristus. Kerana Dia yang memberikan damai sejahtera itu. Dan kerana kita tahu bahawa Yesus yang memberi damai sejahtera itu, apa yang kita harus buat? Kita harus mencari Dia. Kita harus mencari Tuhan. Ayub adalah seorang baik budi. Dia mengalami malapetaka yang sangat dahsyat. Dia kehilangan semua anaknya, segala harta bendanya, dan mengidap penyakit kulit yang sangat teruk, menjijikkan. Ya, dia tidak faham. Ayub tidak faham. Dia baik. Mengapa Allah mengizinkan musibah yang sedahsyat ini menimpa kepadanya? Kalau kita ada Alkitab, mari kita lihat apa Ayub lakukan di Ayub bab 5. Okey. Ayub bab 5, kita lihat ayat 8. Okey, Ayub bab 5 ayat 8. Tetapi aku akan mencari Allah. Kepada Allah akan kuserahkan perkaraku, kebimbanganku, masalahku. Itu yang dikata. Aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan menyerahkan segala bimbangku, kekhawatiranku, semua masalahku. Dan bagaimana dengan kita? Adakah kita mau mencari Tuhan dan menyerahkan segala kerisauan kita? Mazmur 46 ayat 10. Mazmur 46, kalau kita ada kitab, mari kita lihat mengapa kita mau cari Tuhan. Okey, kalau kita ada Alkitab, Mazmur 46 ayat 10. Bagaimana kita boleh mencari Tuhan? Diamlah dan ketahui aku Allah. Saya mau kita ketahui bahawa bila kita sibuk, kita tidak masa, betul tak? Kita tidak masa untuk mencari, melihat, merenung, berbual dengan Allah. Kita sibuk. Kita sangat sibuk, kita sangat penat. Betul tak? Jarang kita dapat macam PKP ni masa ini, untuk banyak masa. Kita tak boleh komplain dan kita boleh sungut. Banyak masa untuk baca firman Tuhan, banyak masa untuk baca Alkitab, banyak masa untuk berdoa, banyak masa untuk orang kata dengan keluarga, ada quality time, masa yang berkualiti dengan keluarga kita. Tetapi masa yang kita diam,
kita boleh ketahui siapa itu Allah. Siapa dia. Bila kita sibuk, kita boleh ketepikannya, kita boleh melupainya, dan kita boleh buat kerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja, dan bila kita balik kita penat. Kita jarang dapat berdoa, dapat orang kata fikir tentang Tuhan, berbual dengan Tuhan, tidak ada. Jadi untuk mencari Tuhan, kita perlu berdiam. Baru kita tahu, baru kita dapat bersama dengan dia, bertenang, dan kita boleh mendekati dia. Sudah kita ketahui siapa itu, dari mana kita dapat damai sejahtera, okey? Kita kena cari Allah. Dan yang ketiga, percaya kepadanya dengan teguh hati. Kita bukan, oh ya Tuhan, ya saya percaya dengan Tuhan Kristus, tapi itu saja. Tidak. Janji Tuhan, dia akan menjaga dan memberikan kita damai yang sempurna. Okey, mari kita baca Yesaya bab 26 ayat 3. Versi Borneo mengatakan, okey, engkau akan menjaga orang yang tekadnya teguh dengan damai yang sempurna, kerana dia percaya kepadamu. Saya suka kerana ia mengatakan kita yang betul-betul percaya dan tekad, teguh dalam kepercayaan kita, dia berikan damai sejahtera. Alkitab Berita Baik mengatakan, engkau Tuhan memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada orang yang teguh hati, kerana mereka percaya kepadamu. Jadi saya mahu kita ketahui, kita harus tahu dari mana damai sejahtera itu datang. Damai yang sempurna. Itu datang daripada Yesus Kristus. Sebab itu kita kena mencari Tuhan. Dan kita datang kepada Tuhan dengan berdiam. Berdiam diri. Baru kita boleh mencari dan mengalami dia. Bukan dengan kesibukan. Bukan dengan banyak perkara yang kita lakukan. Bukan. Tunggu dan kita diam diri. Kita akan ketemu Tuhan. Dan juga yang ketiga adalah kita harus percaya pada Tuhan dengan teguh hati, bersungguh-sungguh. Jangan kadang-kala kita cari, kadang-kala kita tak cari, kadang-kala kita percaya, kadang-kala kita tak percaya. Tidak, kita kena percaya dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang teguh, dengan tekadnya. Kerana bila kita buat demikian, Tuhan berjanji, dia akan menjaga kita dan dia akan berikan kita damai yang sempurna. Di dalam keadaan begini, kita harus ada damai di dalam hati. Tidak kisah betapa sukarnya hidup kita. Mungkin ada penderitaan, mungkin ada kesusahan, mungkin kita khawatir. Tapi bila kita datang, kita berdiam, kita mencari Tuhan, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Dia mengatakan jangan kita takut, jangan kita risau, jangan kita cemas. Kita percaya kepadanya dan dia akan memberikan kita damai yang sempurna. Tuhan berkati. Semoga damai sejahtera yang sempurna akan menyertai kita. Amin. Haleluya Tuhan.
lingkupiku. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasamu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.